Mari kita dengarkan bersama penyampaian materi dari Al-Ustaz Syamsul Badri SCMA. Tempat kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim rattilil qur'ana tartila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yatawanna bil qur'an. وفي رواية اقرأوا القرآن بلحون العرب إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para tuan guru, para asatidz, para peserta, santri-santri yang hadir dalam kesempatan ini, para asatidz pendamping, ada Ustaz Didi Kusiyadi PPD, ada Ustaz Khalilur Rahman SPD, ada Ustaz Sofian Nursi, moderator acara Ustaz Azmi, panitia, dan juga seluruh pengurus Masjid Syams yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan ini letakkan kita di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia, insyaallah juga bersama-sama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada orang yang paling mulia, yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang begitu mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika ditanya istrinya bagaimanakah akhlak beliau, dijawab kanat khuluquhu wal Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita semua, dengan kita sering mempelajari Al-Quran, sering berada di majelis Al-Quran. Allah jadikan kita semua ahli-ahli Al-Quran. Allah jadikan kita semua orang-orang yang punya akhlak Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para imam, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para alim ulama, di antara tanda sebuah ibadah itu dianggap mulia di sisi Allah ketika ada pengagungan Allah di situ. Ibadah itu dianggap sangat tinggi nilainya di sisi Allah ketika di situ ada ijlalullah, pemuliaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dan mencermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibuat kagum bagaimana Allah itu ingin sekali menjadikan kita ini orang-orang mulia, ingin memuliakan kita hanya dengan sedikit kita meluangkan waktu bersama Al-Quran, membersamai Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita selalu mengatakan Al-Quran itu adalah pembimbing kita, tapi kita ingin juga Al-Quran yang kita baca setiap hari ini, baik itu di dalam sholat kita maupun di luar sholat, setiap huruf yang kita baca, setiap kalimat yang kita lantunkan, Al-Quran merahmati kita, memberkahi kita. Bukan seperti orang yang membaca Al-Quran, semakin banyak dia baca Al-Quran, tapi malah Al-Quran melaknatnya. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang qari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran melaknatnya. Kenapa Al-Quran melaknat orang yang membaca Al-Quran, sedangkan orang yang membaca Al-Quran itu punya kemuliaan yang agung di sisi Allah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha ila akhir hadis. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu dapat satu hasanah, dan satu hasanah diganti dengan atau diganjar dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca 100 huruf, 1000 huruf setiap hari, sejuz misalkan atau 2 juz, banyak sekali kemuliaan yang kita dapatkan. Tapi kenapa di sisi lain ada orang yang makin baca Al-Quran tapi malah dapat laknat dari Al-Quran? Kata para alim ulama, yang pertama, dia tidak menunaikan hak-hak Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Al-Quran dan membacanya dengan bacaan yang benar, membuat Allah ridha, senang, mereka itulah ulaika yu'minuna bih, yang betul-betul dianggap beriman kepada Al-Quran. Artinya, agar kita mendapatkan fadilah baca Al-Quran tadi, kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan kehendak ampun Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita ingin disukai oleh orang Alabiyun, ada orang Alabiyun? Kita bisa bahasa Alabiyun, jadi kawan di Alabiyun. Misalkan kita hanya kenalan orang Kalua, ini orang Kalua, orang muka ke sana lagi, ke atas lagi, supaya akrab, supaya dekat, nyaman, bapandir juga kita bahasa Kalua. Wah, kebenar bahasa Kalua juga bisa bahasa Kalua, orang pun akhirnya senang seperti itu. Ketika kita membaca kalam Allah, membaca ayat Al-Quran, dan itu kalam Allah, kita pun juga harus membaca sesuai dengan bahasa yang diridhai dan dikehendaki oleh orang yang sahibul kalam itu. Sehingga kata alim ulama, kita diwajibkan untuk mempelajari hukum cara membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita ini diridhai Allah, bikin Allah makin senang meridhai kita semua. Sehingga Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, jenderalnya Imam Qiraat, pimpinannya orang paling alim di bidang Quran yang hidup di abad ke-8, dilahirkan pada tahun 751 Hijriah dan meninggal pada tahun 833, dan sempat bertemu dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala pada hadis. Ibnu Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Orang yang mengambil Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran dengan baik, itu hukumnya wajib. Malam yujawwidil Qur'ana athimu, orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena dengan tajwidlah Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW dan menjadi pembimbing umat Islam.
wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu juga sampai kepada kita Al-Quran itu diajarkan Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat dengan tajwid. Tidak boleh kita membaca Al-Quran seperti ada orang yang berada di gereja menyanyikan lagu-lagu yang dianggap mereka itu adalah ibadah. Kan orang Kristen itu seperti itu. Hari Ahad bukannya kan apa namanya itu? Istilahnya tuh kadang mengerti kan apa yang misa yang kayak gitu. Al-Quran kalam Allah diterima oleh Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril alaihi salam, kemudian diajarkan kepada sahabat semuanya dengan tajwid. Oleh karena itu ulama mengatakan setiap dari individu kita ini wajib mempelajari Al-Quran dengan tajwid supaya tidak salah dalam melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Paling tidak yang wajib terulang setiap hari, yaitu rukun qauli di dalam sembahyang. Pertama dulu Allahu Akbar, ya Allah. Takbiratul ihram itu kan kada boleh kita salah. Bila salah dan itu merusak makna, maka akan terjadi batallah salat tersebut. Akan ada orang baca Allahu Akbar dibalik misalkan Akbar Allah kan batal sembahyangnya. Allahu Akbar terbaca Allahu Akbar kan salah juga. Apalagi dengan Al-Fatihahnya yang diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan waladhdallin. Ditambah lagi dengan tasyahud akhir, mulai at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah sampai kepada salawat. Tidak boleh ada kesalahan dari sisi tajwid supaya dianggap salatnya ini benar. Sampai dengan salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi pun juga harus dengan tajwid, tidak boleh ada kesalahan. Paling tidak itu yang harus diketahui oleh setiap individu muslim. Orang alimkah, kada alimkah, sabartaan wajib dia pas di setiap yang ulun sebutkan tadi, mulai dari takbir sampai kepada salam tadi. Yang sisanya yang lainnya itu tergantung, ya, tergantung tadi. Ada nang poler, ada belajar, ya, kada sama dengan orang yang mau belajar kemudian bacaannya baik, bagus, dan ini akan mendapatkan tadi kemuliaan-kemuliaan yang telah disebutkan. Tentunya hukum wajib di dalam tajwid ini kada sama lawan hukum wajib yang ada di dalam fikih. Sehingga Imam Mulla Al-Qari rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tajwid, matan tajwid perkataan Ibnu Jazari tadi, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid dan kada bertajwid maka ini berdosa. Wajib di situ jadi terbagi menjadi dua. Wajib yang pertama wajibun syar'iyyun, wajib menurut pandangan syariat yang seperti ulun sebutkan tadi. Di Fatihah kada boleh salah, di takbiratul ihram kada boleh salah, ataupun di kalimat-kalimat Al-Quran yang lain yang dia itu harus bujur. Nah, mana yang harus bujur dan kada boleh salah? Yang pertama, adamu taghyiril mabna, tidak merubah tatanan kalimat dalam bahasa Arab itu. Misalkan kalimat sirata itu kan huruf shad, ra, alif, ta, diganti menjadi sirata, ya kan? Ta diganti dengan ta, itu sudah merubah bentuk kalimat di dalam bahasa Arab dan akan merubah maknanya. Maka ini disebut dengan al-lahnul jali, salah yang fatal, dan itu bisa membuat berdosa pelaku.
disebut dengan wajibun syar'i, wajib secara syariat. Makanya mau kada mau harus belajar kayak apa caranya yang tadi itu kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada taghyiril makna, tidak merubah makna. Kalimatnya kada berubah, tatanan susunan kata itu tidak berubah, tapi merubah maknanya. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, diganti sidin dengan siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amta diganti dengan an'amtu. Jadi Tuhan gitu jadinya. Ya, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ta'alaihim. Kalau tu alaihim berarti jalan orang-orang yang saya berikan nikmat kepada mereka. Dan jawaban dari maknanya. Walaupun kalimat tatanan katanya, susunan katanya tidak berubah, an'amta lawan an'amtu, yang berubah hanya harakat saja, tapi merubah makna, maka ini juga disebut dengan al-lahnu al-jadidi, kesalahan yang fatal yang itu berdosa pelaku. Intinya, karena Al-Quran ini adalah berhubungan erat dengan praktek lidah kita membaca kalam Allah. Dan kalam Allah ini lain bahasa tanah bumbu, lain bahasa Banjar, lain bahasa Sulawesi, bahasa Kalwa kata, bahasa Muntai kata, bahasa Alawi, bahasa Arab. Dan kita hari-hari kata pandai bahasa Arab. Ini masalahnya 24 jam, 23 jam yang kita berpandai bahasa sehari-hari, paling sejam, paling banyak tuh. Yang itu paling lawas lagi 40 menit, 15 menit ya lah. Kali 5 hari, itu kita berpandai bahasa Arab. Bandingannya 23 jam lawan sejam. Kayak apa lidah kita ini bisa terbiasa dengan bahasa Arab itu. Makanya orang ajam, orang bukan Arab punya mujahadah pengorbanan yang luar biasa untuk bisa membaca Al-Quran itu. Makanya biasanya diapresiasi oleh orang-orang Arab. Kalau ada orang hebat dari orang Indonesia, itu diapresiasi luar biasa. Karena kita ini lagi orang Arab yang kesehariannya kada pandai bahasa Arab, tapi bisa mengantunkan ayat suci Al-Quran bahkan lebih baik daripada orang Arab. Hebat luar biasa. Jadi kesalahan tadi yang merubah bentuk kalimat atau merubah bentuk makna atau i'rab, kalau dunia pesantren mengerti dengan istilah i'rab, nah itu juga akan mengakibatkan pelakunya dianggap azimun berdosa. Yang tak berdosa apa? Disebut dengan wajibun sinai. Jadi wajib terbagi dua tadi, wajib syar'i dengan wajib sinai. Wajib sinai itu wajib menurut pandangan ilmu tajwid itu. Kalau bahasa kita wajib di mulut kita kayak kita berpandai lawan kita wajiblah datang karena kok kawin. Kalau kita kan wajib datang, bahasanya ini wajib di sini lain bahasa wajib secara syar'i. Kan wajib berduit lah, kan wajib itu kan bahasa sehari-hari. Nah, ini wajib sinai, wajib artinya harus kita penuhi undang-undang yang ada di situ. Kalau kita salah kada berdosa, tapi kita dicela karena tidak mematuhi undang-undang yang ada di situ. Makanya ada kaidah di dalam tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada macam-macam mad dan seterusnya. Orang salah di situ apakah dianggap berdosa? Ya kada berdosa. Masa pian membaca min qablik kada pas min qablik, kemudian Anda berdosa? Banyaknya pengdosa. Aku ada lagi baca Quran ini sendiri berdosa terus. Jadi
wajib syar'i yang tadi kita jelaskan, wajib sunnah seperti yang kita jelaskan yang terakhir tadi. Cuma kalau kita posisinya sebagai guru Al-Quran, guru TPA, guru TK, imam masjid, apalagi santri, ketika kita salah dalam melafalkan ayat Al-Quran, maka tidak pantas. Bahkan bisa jadi makmum kita, orang yang menyorot kita, akan menertawakan kita atau bahkan menghina kita. Begitu ya, kan bermakmum nanti kenapa? Salah Fatihahnya sedikit dan aku memperhatikan setiap apa sumbernya di belakang itu memperhatikan. Kan sakit hati kita mendengar seperti itu. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan orang yang berkecimpung di bidang itu salah dalam tajwid maka tidak bisa ditolerir. Maka ketika dia yu'abu alaihi, ketika dia dikritik, itu tidak salah. Beda dengan orang awam yang tidak pernah belajar ilmu tajwid, salah sini baca Al-Quran, jangan kita mamain, jangan kita sambati, jangan kita hina. Kenapa? Wa huwa jahilun wa huwa ma'dzurun inda syariah. Orang yang jahil yang tak mengetahui maka dia ma'dzur, dimaafkan. Oleh karena itu perkumpulan kita pada hari ini kita bersama-sama berharap bisa sama-sama belajar. Ulun di sini beserta para asatidz yang membersamai ulun. Yang pertama, mohon izin, kami ini anu satu hal daripada penelitian. Saya ikut. Tahun 2000 kami mohon izin minta maaf karena memberikan materi di hadapan buan-buan yang lebih tua, yang lebih senior. Yang kedua, kami kadang menggurui, kadang mencari kesalahan buan-buan. Bila ingin jujur, maka dibujurkan. Artinya tidak ditegur. Kalau memang ada yang harus ditegur, diberikan catatan untuk menunaikan hak saudara muslim wa tawassaw bil haqqi, maka kami pun akan melakukan catatan seperti itu. Jadi kami mohon izin, andai nanti pada saat praktek pengambilan ijazah surah Al-Fatihah yang itu semua bersambung sangatnya kepada Al-Fakir sampai kepada guru-guru Al-Fakir baik yang ada di Saudi maupun yang ada di Mesir maupun di Maroko, ulun mohon diikhlaskan, dimaafkan andai nanti ada teguran-teguran seperti itu, dan mohon untuk kelapangan hatinya untuk menerima itu semua. Kenapa? Karena kalau ulun yang diberikan amanah dalam hal ini tidak menunaikan amanah itu, maka yang bertanggung jawab nanti di hari kiamat adalah ulun. Karena di hari pertama pertemuan kita kemarin sempat menjelaskan bahwa orang membaca Al-Quran di hadapan seorang syekh, seorang ustaz, seorang guru dengan tujuan untuk mengambil ijazah itu berada di level tertinggi dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, sekecil apapun. Kalau ada kesalahan dan dibiarkan oleh orang yang memberikan sanad itu, maka yang salah bukan yang membaca, tapi yang memberikan sanad tersebut. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan sebuah ilmu, kemudian dia memberikan ilmu itu kepada orang yang tak berhak menerimanya, maka seolah-olah dia telah mengalungkan emas atau mutiara ke leher binatang yang tak mulia yang dianggap najis dalam pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, yaitu anjing maupun babi. Karena amanah inilah, maka ulun dalam hal ini akan nanti mencermati bacaan-bacaan Muhammad Bian agar sebertaan Muhammad mendapatkan ijazah. Ulun tidak berjanji
ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa siapa yang bacaannya bagus, yang ketika dibetulkan kemudian bisa membetulkan dan dianggap benar, maka akan mendapatkan ijazah. Tapi mohon maaf, kalau ada yang setelah dibetulkan tak betul-betul juga, maka mohon maaf tidak mendapatkan ijazah. Bukan berarti bacaannya jelek, bacaannya tidak baik, salat yang pernah dilakukan bertahun-tahun ini bukan berarti batal. Kita hanya ingin mendapatkan sesuatu yang paling tinggi. Perlu sampaikan hari kemarin bahwa orang baca Al-Quran di luar mengambil ijazah itu beda dengan orang yang mengambil ijazah. Kalau kadang mengambil ijazah membaca yang sehari-hari, tak salah pian di idgham, di iqlab, di ikhfa itu mahfu anhu, yang walaupun itu tidak dibenarkan kalau kita mengetahui hukumnya. Tapi kalau dalam mengambil ijazah sekecil apapun harus jujur. Kenapa? Karena kita menisbatkan nama kita kepada guru, guru kepada gurunya yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah, sedangkan sanad Al-Quran itu diberikan kepada orang-orang yang betul bacaannya seperti bacaan Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian begitu juga nanti yang dapat ijazah Al-Quran, jangan terlalu bangga dengan ijazah yang telah didapatkan dan tidak meremehkan orang atau merendahkan orang yang tidak mendapatkan ijazah. Karena penilaian kita itu hanya pada saat pian maju. Ada orang maju gugup, grogi, supan, akhirnya tidak mengeluarkan sisi terbaiknya, hingga kada dapat misalkan. Padahal aslinya bacanya bagus. Pun juga sebaliknya, ada yang sebenarnya bacaannya kurang bagus, khususnya di ayat surah-surah yang lain. Pas kebetulan di Al-Fatihah pada saat store di hadapan Allah bagus, mendapat ijazah. Artinya yang tidak mendapatkan ijazah jangan berkecil hati, dan yang sudah mendapatkan ijazah pun juga tidak perlu membanggakan hati berlebihan, yang walaupun ini juga adalah sebuah kemuliaan. Karena kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din, mencari sanad dalam setiap ilmu agama, khususnya Al-Quran, itu bagian daripada ibadah, bagian daripada agama. Jadi nanti ulun akan menjelaskan tentang bagaimana mengucapkan atau membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan apa yang kita terima sanadnya dari guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW. Setelah itu nanti Buantian mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah kepada para asatidz pengganti yang dibagi nanti 3 kelompok. Setelah selesai semuanya silakan untuk kembali ke ulun untuk membaca surah Al-Fatihahnya, dan mudah-mudahan bacaan Al-Fatihahnya benar semua dan insya Allah akan mendapatkan ijazah. Baik, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah seperti yang kita ketahui terdiri dari as-sab'ul mathani, 7 ayat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah bismillah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada Fatihah ataupun tidak. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kita bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Maka bismillah itu wajib wujud. Tapi dalam hal ini ulun mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir sampai kepada waladhdallin. Baik. Mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir. Biasanya ulun mencermati yang biasanya kita kadang tersalah di situ. Yang pertama adalah huruf hamzah yang ada di awal a'udzubillah. Hamzah itu kan huruf yang letaknya paling jauh, yaitu aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan bersama huruf H. Karena dia berada paling ujung, paling jauh, sehingga di situ ada penekanan dalam pelafalannya, penekanan dalam makna
kada a. Jadi hamzah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan a tapi kada juga kada a, kada tapi dia ada penekanan di sini. Kalau kita nyebat a itu seolah-olah kita mengeluarkan huruf hamzah dari jauh, yaitu rongga mulut. Sedangkan hamzah berbeda dengan alif. Alif keluar makhrajnya jauh, yaitu rongga mulut, sedangkan hamzah letaknya di pangkal tenggorokan. Nah, di situ dibujur membaca hamzahnya dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, hamzahnya jangan sampai tertebalkan karena terpengaruh dengan nada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan tertebalkan. Seharusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi ada itu kan saya hendak marja. Kemudian ainnya, nampakkan huruf ainnya yang ada di jangan ditebalkan ainnya. Kenapa dia menebalkan ain? A'udzu billahi itu tebal. Tebal aunya. Ain yang tipis itu adalah Kayak apa prakteknya? Sebelum kita memikirkan bahwa ain itu dhammah, kita pikirkan huruf ain itu kayak apa membacanya? Karena kita dulu memikirkan bahwa ia bakal dhammah. Jangan mendhammahkan dulu. Nah, itu mendhammahkan dulu. Posisi mulut kita ini seolah-olah sudah monyong ke depan. Padahal kita memonyongkan posisi mulut kita itu bertahap. Kada beda oleh beda. Kemudian huruf zal. Huruf zal disebut dengan huruf zalqiyah. Huruf-huruf yang berada di atraf lisan, yang di ujung-ujung lidah, ujung lisan, sehingga pengucapannya sensitif, harus lembut. Lu, lu. Letaknya ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Secara prakteknya harus dikeluarkan sedikit. Zi, zu, sa, fi, su, zo, wi, lu, kan 3 huruf yang satu. Nah, dalam a'udzubillah ini prakteknya zu di sini harus ditarik. Bila ini dhammah kan monyong oleh, bila fathah terbuka mulut, bila kasrah kan kayak monyong, zu monyong juga zu. Cuma di sini karena zu ini tipis hurufnya, kita harus berbulik dahulu ibah tadi. Hanya kita tarik, zu ulang hanya kita monyongkan ke depan. Kalau kita baca langsung kada berbulikan, a'udzu billah. Kita kan rata-rata baca kayak itu tuh. A'udzu billah. Semua syekh yang ada di Arab, yang bahasa mereka itu bahasa Arab, yang mereka lebih tahu tentang salah tidaknya bacaan Quran daripada kita, itu menyalahkan kalau kita membaca a'udzu. Adalah pernah belajar kan? Detail seperti ini. Kenapa? Karena kita hendak ambil ijazah. Jadi kesalahan sekecil apapun kita berusaha untuk menghindari itu. Jadi caranya siapa? A'udzu billah.
Kelihatan lah muncul. A'udzu billah. Kada a'udzu billah. Bisa dipahami oleh. A'udzu billah, supaya zalnya di sini bujur-bujur nampak tipis. Itu dulu. Belum lagi walad-dhalin. Kemudian syaitan minas. Ini ulun menyampaikan yang biasanya banyak salah. Huruf shin ini banyak biasanya tertebalkan suara huruf shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Mulutnya kayak ini. Syaitan. Jadi yang benar sya. Kayak apa caranya menipiskan shin ini? Kita tarik ke dalam minas. Bila kita kada kayak itu, kayaknya suaranya timbul minas. Ininya monyong jadinya. Sedangkan hakikat fasih dalam baca Quran itu pada saat kita pas dalam melafalkan harakat yang kecil, fathah dhammah kasrah. Kedengarannya sepele lah. Masa ada kau mengucapkan fathah dhammah kasrah? Tapi mohon maaf, kebanyakan kita orang Indonesia salahnya begitu. Lain masalah ikhlas, izhar, ikhfa, idgham, tapi diharakat. Kenapa? Karena kita ini orang Arab, sehingga pelafalan huruf B ketika fathah dhammah kasrah ini kurang sempurna kita. Menurut kita sempurna pas dah, padahal kada pas. Jadi bila inya fathah, mulut kita terbuka. A, bila dhammah U, bila kasrah I. Berarti bila huruf yang tebal, meskipun tebal, maka posisi bibir kita ini kada boleh monyong bagarak ke muka. Ko. Kada monyong ke depan. Jangankan monyong, bagarak pun kada bibirnya ke muka. Bila kalian sudah sampai ke situ, ulun kada lagi kayak ini, tapi kayak ini. Luar biasa. Kalau bibir kita ini kada bergerak ke muka pada saat melafalkan huruf yang tebal pada saat berharakat fathah. Dhalin, salsalin, hayya 'alas kada ini ke depan. Bila ini bergerak ke muka, berarti apalagi huruf shin yang bujur tipis timbul muntung kita bergerak ke muka, mungkin minas syaitan. Dan harus kita beri jeda karena bertasydid. Shin ini kan bertasydid. Setiap huruf yang ada tasydidnya di dalam Al-Quran hakikatnya lah 2 huruf. Kita boleh huruf pertama sukun, huruf kedua berharakat, disatukan oleh orang Arab, timbullah naranya tasydid. Cara membacanya seolah-olah kita baca 2 huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kada pas kalau kita baca minasyaitan. Kita kalau dapat minasyaitan. Baik, kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Satu ayunan aja kalau diharapkan, karena banyak yang terbaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagu itu kan lagu dari lah. Cukup lah sudah lagu gitu. Karena ajar Nabi, walaupun hadisnya dhaif, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi. Bacalah Al-Quran itu dengan gaya nagamnya orang Arab. Jangan juga pakai
baca Al-Quran lagu Jawa lah, maaf. Lagu apa dulu sempat ada heboh di Indonesia ini? Kan dulu ada. Timbul kita ada yang baca lagu Sulawesi, ada yang baca lagu Banjar. Kami Kaluas itu pakai lagu Kaluas juga. Sambung jadinya dunia nih. Yang Jerman lagu Jerman, Ronaldo lagu Ronaldo. Kan nggak ada kawan. Disatukan umat Islam ini membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih di Rasulil Arab. Maksudnya dengan bahasa Arab, dengan pengucapan orang Arab yang bujur-bujur asli Arab. Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan kita baca Alhamdulillah, itu sisanya harusnya lagunya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu capat tuh kayak petir, dilarang oleh Imam Ibnu Jazari dalam kitab An-Nashr fil Qiraatul Ashar. Di antara bacaan yang diulang-ulang oleh sebagian umat Islam adalah membaca seperti bacaan petir yang menyambar. Al huruf lam, ham huruf mim itu salah satu dari 5 huruf yang tergabung dalam lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Sifatnya adalah bainiyah, antara syiddah tertahan dengan rakhawah mengalir. Tidak tertahan seperti Alhamdulillah, itu tertahan namanya. Kadang juga terlalu mengalir. Jadi kita berada khairul umuri awsatuha, berada di tengah-tengah. Sama lawasnya. Bila ini di altu sedetik, maka di ham itu sedetik. Sama kayak bismillah dengan rah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya tidak ada nyaman. Ini kan kalau ini pasukan itunya ada pas. Ternyata itulah kualitas orang dalam membaca Al-Quran. Bayangkan ketika orang itu baca makhrajnya pas, sifatnya pas, lantunannya itu sesuai dengan hukum tajwid seperti yang ulun sampaikan tadi. Walaupun suaranya itu dia serak-serak nang saminggu kadang habis belum batuk, tetap nyaman didengar. Kok nyaman? Karena ini menunaikan hak tajwid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya harus nampak, ainnya tipis dan keluar dari makhrajnya, yaitu di wasatul halq, yaitu pertengahan. Kada terlalu kada cuma ikra. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, itu. Kemudian la-nya hati-hati, jangan sampai terbaca alamin, la lami. Bujur-bujur fathah, bujur-bujur kasrah, bujur-bujur dot. Ainnya juga jangan terlalu panjang. Ini ada karena lagu, lalu akhirnya tajwid rusak. Kalau karena lagu, karena nada, maka tajwidnya rusak. Fahuwa qira'atun muharramatun bil ittifaq inda ulama. Maka itu bacaan yang diharamkan menurut pendapat seluruh ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya saya dari belakangnya, padahal salah. Ini sudah isyarat dah. Jirang itu sudah datang karena bumbu. Sekalinya airnya terpanjang. Assalamualaikum warahmatullah. Bagus itu kan lagunya, tapi tajwidnya salah. Padahal itu rukun qauli, lainnya terpanjangkan. Harusnya assalamualaikum.
Di mana hendak ma'ayak lagunya? Rahmatullah wabarakatuh. Dibagi-bagi. Jangan di asalnya. Kan ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan bismillah tadi. Cuma hati-hati di huruf hamzah yang di awal. A pada boleh O. Ar-Rahmanir-Rahim sama kayak A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya tebal, ra-nya bergetar, tapi getarannya satu saja. Bila lebih maka salah, dan salahnya jali. Kenapa jadi jali? Karena seolah-olah kita menambah huruf Al-Quran. Tasydid itu kan 2 huruf. Kalau kita getarkan, seolah-olah kita menambahi 1 huruf lagi. Ar-Rahmanir-Rahim itu jadinya berapa pusing ra-nya di situ. Sifat takrir di dalam huruf ra yang bergetar itu kata para alim ulama, getarannya hanya 1 kali, meskipun dia pada saat bertasydid. Hati-hati jangan sampai lebih dari 1 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan jangan juga tidak ada getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Aku di sini kada bisa baca huruf ra. Kada sampai nyebat R. Nah kayak kami yang muntai. Ada orang muntai di sini. Ini masuk YouTube bang nih. Ada orang muntai gue ya Allah. Cuma orang muntai itu bisa sebenarnya baca R itu bisa bukan itu bisa. Baca huruf ra itu bisa. Cuman karena sehari-hari ini sudah berpandir gayanya kayak itu, iya kayak itu. Apa dia? Alhamdulillah itu ngomongnya enggak. Gitu. Tapi pada saat ngaji ra kada kilap lagi gitu. Cuman karena memang terbiasa seperti itu. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Likinya hati-hati. Pelan-pelan di situ jangan sampai kinya tertasydidkan. Ma-nya jangan berlebihan daripada 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Itu panjang banget itu 4 sampai 5 harakat. Din, jangan din atau den tak ke atas. Tarful lisan ma'a usul sanayil hamzah. Ujung lidah nempel ke akar gigi seri atas. Di du lain da itu kaidah bahasa kita. Jadi huruf dal itu lain D di dalam bahasa kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya nampakkan tasydid di huruf iya. Yaitu andai kata tasydid pun kita tuh dituntut untuk menjelaskan pengucapan ya. Kenapa dia berada satu makhraj dengan huruf shin dan ya, wasatul lisan ma'ama yuhadzihi min al-hanafil a'la. Pertengahan lidah naik ke atas langit-langit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampakkan rikhwah di sini, nampakkan hamas di sini, nampakkan sofir yang ada di sini. Semuanya sifat-sifatnya seperti ini. Nasta'in. Kemudian nang paling aneh di 2 ayat terakhir. Jangan ihdinas sirat itu belum pas. Makhrajnya pas, sifatnya tak terpenuhi. Ihdinas siratal mustaqim. Makhrajnya pas, dia keluar di
aqsal halqi sama dengan hamzah tadi, yaitu di pangkal tenggorokan, tapi tidak mengalir. Sedangkan ha itu salah satu dari huruf yang sifatnya hamzah. Fahattahu syakhsun sakat, fahattahu syakhsun sakat. Fahattaha shin kha qad sin kaf dan ta, itu adalah huruf-huruf yang sifatnya hamzah, mengalir di situ udara, mengalir juga suara. Ihdinas sirat, ihdina na, kada ihdino. Nah, ada ihdinas sirat, ihdinas ya. Cuman kita kadang kada tapi mendengari karena ini cepat langsung bersatu dengan huruf shad. Mulanya dilambatkan ihdinas sirat, no jadinya. Jadi hati-hati di nunnya itu nampakkan ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Shadnya walaupun salah satu dari huruf isti'la, wa sab'ul ulwin khussa dhaftin qid hasar. Shad tebal, tapi pada saat ini kasrah ketebalannya berkurang drastis. Kata ulama yang tersisa hanya kurang lebih 20-30%. Jadi si misalnya si, dan muntung kita kada monyong, kada bergerak. Saya bicaranya tahani di sela-sela gigi. Kan sin ini tarful lisan, ujung lidah kita ini berada di tengah-tengah antara gigi atas dengan gigi bawah. Kayak kita nyambat S dalam bahasa Indonesia. Sin, S, is, I is. Es krim, is, sa, si, su. Ihdinas kan sin dengan shad dengan zai, tiga huruf itu satu makhraj. Kadang berubah posisi. Sa, so, za. Kada berubah. Sa, so, za. Kada berubah posisi muntung dan lidah kita. Yang berubah hanyalah pelafalannya dari segi sifatnya. Jadi ininya kita kontrol, kita tahani supaya kada bergerak. Ihdinas siratal mustaqim. To tebal. Huruf to adalah huruf paling tebal yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi jangan tanggung-tanggung menyambat to, terbalik to. Kemudian tol lain tol, bila tol salah. Jalan tol kita. Kenapa? Karena lam, alif lamnya jadi tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Tol lain tol. Itu tol itu toknya tebal, jujur, tapi lamnya ini jadi tebal. Ya. Kemudian mus. Nah, mus ini harus ditarik. Kada boleh kita mus. Kan mu domah, berarti monyong ke depan. Sedangkan sukun itu kada monyong, kada terbuka, kada juga higa. Ini posisinya normal kayak apa muntung kita lagi kada berbentur gini. Kita boleh katakan imbah mu tadi, mus supaya kita menunaikan hak huruf sin yang dia tulis. Mungkin kita mus, sinnya kedengaran seperti tebal. Yalah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mus. Yang belum biasa maka dilatih jujur sampai sebelum nanti disetorkan ulun supaya mu-nya nih kawa berguling, ingat berguling. Mus.
mustaqim, qafnya juga sama dengan shad tadi. Walaupun salah satu daripada huruf isti'la tebal, tapi qaf di sini ketebalannya berkurang. Kada boleh kita baca mustaqim, bacanya mustaqim, mustaqim, qafu qi, qifu qaf, qafu qi, kakiku, qaqi ku, mustaqim, mustaqim. Kada juga mustaqim, apa nih kaf? Kada juga mustaqim. Yang terakhir, ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh kita memendak di sini, apalagi napasnya ada panjang, memendak saja di sini, ikut pendapat yang membolehkan itu. Tidak perlu kita ikut di perdebatan sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh berhenti di sini, harus satu napas dari sirat sampai warabdalin. Intinya ikut pendapat yang membolehkan, boleh saja biar berhenti di sini, kemudian lanjut kepada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba-nya kada bo, tapi hanya terbuka. Ba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, nun dan mim sama lawan kayak tadi alhamdu, tergabung dari lin umar tadi, 5 huruf yang inya itu kada habis sama sekali, ingohnya masih ada sisanya. Kada boleh kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, 'alaihim. Lainnya juga harus nampak mengalir di situ dikit. Tapi tidak boleh banyak mengalir. Bila banyak 'alaihim, salah ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba-nya tebal sampai 6 harakat. Jangan sampai kita baca waladdallin. Ada tuh kadang ba-nya tebal, pas di ujungnya ada tebal lagi. Alasannya aja dot itu kan tebal, tapi alif kan ada tebalnya. Berdalil kayak itu. Padahal yang benar alif itu mengikut kepada huruf sebelumnya. Bila huruf sebelumnya tebal, maka dia harus tebal. Bila huruf sebelumnya tipis, maka dia tipis. Dot tebal, maka alif yang ada setelahnya, tanda panjang itu juga harus tebal. Tebalnya sampai kapan? Sampai habis. Waladdallin. Sampai di dol itu harus tebal saudara. Kemudian ghairil mulut kita harus terbuka pada saat ma. Bila muntung kita ini kada terbuka, kalau sababai sedikit terbuka, maka kada pas mimnya, kada pas juga ghainnya. Kada mungkin ghain tadi kawat kita alirkan suara. Ghairil maghdu, salah. Ghairil maghdu, apalagi ghairil maghdu, apalagi yang benar ghairil maghdubi 'alaihim, mengalir. Kenapa mengalir? Karena sifatnya dia rakhawah, mengalir suara yang ada di huruf ghain. Apa caranya mengalir? Ghain ini muntung pada saat mengucapkan ma itu harus terbuka. Bila kalau terbuka maghdu, ghairil maghdu, kada hawa biar ma-nya ada pas, ghainnya ada pas. Jadi ma-nya dibuka, ghainnya pun juga akan terbuka, mudah suara mengalir yang ada di dalam mulut kita ini. Kemudian terakhir huruf dot, karena inilah huruf paling susah. Dalam riwayat yang walaupun hadisnya maudhu, hadisnya la asbalahu fa wa munkar, ujar Nabi,
ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad. Kata Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang mampu mengucapkan huruf dad itu dari dua sisi. Kan makhraj huruf dad itu ihda hafatay lisan, salah satu dari dua tepi lisan, kemudian mau nempel ke gigi geraham atas. Salah satunya aja. Kita ada awalnya, siapa nang awal juga? Mungkada kiri atau kanan? Urun kiri. Karena kata Imam Ibnu Jazari, kiri lebih banyak dan lebih mudah. Kanan lebih sedikit orang itu, tapi lebih susah. Kalau Sayyidina Umar dua-duanya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baida anni min Quraisy. Mungkin karena aku berasal dari suku Quraisy yang dianggap sebagai suku Arab yang paling fasih dalam melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhad, hati-hati jangan terlafalkan seperti dal yang ditebalkan. Dal yang ditebalkan kayak apa tuh? Itu kebanyakan kita. Jadi huruf dhad ini huruf yang paling susah. Bahkan ada ulama mengatakan dalam kitab tajwid, hampir tidak ada umat Islam sekarang ini yang betul-betul pas mengucapkan huruf dhad seperti yang kita terima dari guru-guru sampai kepada Rasulullah. Kenapa ada pergeseran? Kenapa jadi pergeseran? Karena terpengaruh dengan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari ini kan mempengaruhi benar. Ulun dulu waktu di Mesir 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah, ulun tuh ngajari tajwid kepada orang Mesir. Mengajari Quran orang Mesir, orang Arab nih, jadi tajwid. Karena mereka itu sehari-hari bahasa Arabnya itu sudah geser, terpengaruh dengan bahasa amiyah, bahasa pasaran. Kalau bahasa kita ini kan kayak bahasa kita Banjar, bahasa Bugis, bahasa Jawa dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu terubah-ubah. Jadi buahnya itu kalau nyambat A itu bisa kayak nang kayak imalah, nang kayak bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sejarahnya Imam Warash, Imam Qiraat Warash yang bacaan itu banyak imalah, itu pernah lama menetap di Mesir sampai sering meninggal di Mesir. Kuburannya ada di Mesir di kawasan pekuburan Imam Syafi'i yang ada di daerah Mesir, Kairo. Jadi banyak bacaan itu nang jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh mafian lapahnya membujurkan. Itu mendarah daging. Lebih nyaman membujurkan kita. Nah ini pergeseran kan? Pergeseran huruf, termasuk huruf dhad. Sehingga pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah dalam fikih Syafi'i itu beliau ada menyebutkan ada salah satu suku di Arab di daerah Yaman itu mereka mengucapkan huruf dhad itu huruf ta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Susah tadi, geser karena lahjah yang berbeda-beda di setiap suku dan juga negara yang ada di dunia ini. Orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Afghanistan, rata-rata huruf dhad mereka itu terbaca dengan dha. Artinya dengarin ya, buahnya itu nyambat dha itu dha. Sampai kawanan ulun yang sudah alim, orang alim dah nih, pas di Al-Azhar sehari-hari membaca huruf dhad tuh, ini nyambat dha. Ada juga dha yang fasih, yang dha. Ini buat dha, untungnya kita bilang dha. Ridha dia bacanya ridha. Nah itu orang India lah, orang Pakistan, orang itu kebanyakan seperti itu. Ini geser. Orang Indonesia huruf dhad karena susah, kadada di dalam bahasa Indonesia huruf dhad yang ada huruf d, sehingga pelafalan huruf dhad itu dekat kepada huruf dal yang ditafsirkan atau ditebalkan. Jadi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pian salahnya salah fatal benar. Bunyinya ada makmum di belakang tahu dengan tajwid, tahu bahwa salah, wajib mubarakah. Karena salahnya itu salah fatal, lahan jali.
Lahan jadi itu termasuk salah dalam makhraj, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Bayangkan dot yang berikungan itu diganti dengan dal. Itu dal yang ulun baca tadi dal. Dal tapi ulun ganalakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo kan. Nih, talinya kita ini kada peka, kada biasa menyimak bahasa Al-Qur'an, itu kada tahu kita bahwa itu salah. Padahal asli jelas-jelas salah. Jadi do di pinggir. Ininya hendak kita tempelkan ke gigi geraham atas. Do. Sedangkan yang ini kada nempel tetap. Tahayud saja. Tahayud sedikit. Kada kawapang kada naik ini, pasti naik. Lah, bila nang di sini naik, jangan naik maksudnya naiknya lah. Aduh. Jadi barang lidah ini kan kada betulan ya. Jadi bila ini naik juga gitu. Maksudnya bagian sini naik bertahan. Karena mungkin ini dinaikkan ke atas, yang depannya tidak naik. Cuma naik di sini hanya tahayul ini saja. Kada ditekan seperti mengucapkan huruf dal. Bila ditekan seperti mengucapkan huruf dal berarti geserlah makhrajnya dan salahlah bacaannya, salahnya batal. Ini bahaya itu. Nah, jadi dot harus ada ekstra latihan untuk pas mengucapkan huruf dot. Walau kada to, kada zo tadi. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk materi. Luar biasa ini sampai hampir 2 jam belum pandir, kada merasa. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga bisa kita sebarkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, anak didik kita. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sebatas teori. Jadi mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sebatas teori, tapi juga sudah dipraktekkan dari mulut ke mulut yang Allah terima dari para masyayikh ketika mendapatkan sanad 30 juz Al-Quran. Baik itu riwayat yang biasa kita baca Hafs maupun riwayat yang lain yang ada dalam qiraat. Karena mengambil Al-Quran itu tidak cukup hanya talaqi dari mulut ke mulut, tapi juga ditambah dengan penguasaan kaidah tajwidnya itu yang benar. Ada kaidah tajwid bertentangan dengan apa yang kita dengar dari guru kita, bisa dipastikan mungkin guru kita yang salah dalam memahami kaidah tajwid. Jadi itulah pentingnya menjadi guru Al-Quran yang baik. Nantinya akan melahirkan murid yang nantinya juga akan menjadi guru yang baik. Kalau misalkan gurunya tidak kompeten dalam Al-Quran, maka dia akan melahirkan murid-murid yang tak kompeten pun juga nantinya dari generasi ke generasi tidak ada yang bujur-bujur ahli dalam Al-Quran. Dan ini yang berbahaya, sehingga sifat fanatisme yang berlebihan di kalangan kita. Guruku majar gitu ya. Guruku bang sudah menjurkan membaca kayak itu. Bila guruku madek itu punya bujur walaupun salah, orang madek salah kan tidak bisa. Apa yang kita terima daripada guru kita pun juga kita tambahkan menyesuaikan dengan apa yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang ada dalam kitab-kitab mereka. Harus ada serasi di situ. Artinya teori dengan praktek benar-benar sama sehingga bacaan tersebut dianggap berkualitas. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami itu dan ulun praktikkan bacaan surah Al-Fatihahnya dari mulai ta'awudz sampai kepada waladhdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu kira-kira prakteknya seperti yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس مشكلة. نعم بس 5 دقائق 10 دقائق على الأكثر. نعم نعم 3 أسئلة على الأكثر. Mohon izin ya. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Syamsul Fajri LCMA atas materi yang luar biasa tadi yang sudah beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi islah untuk kita, bacaan surah Al-Fatihah kita semua. Dan setelah ini mungkin kami persilakan dari para peserta ingin bertanya secara langsung dari materi yang beliau sampaikan tadi. Dipersilakan pada para peserta, bagi yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya. Ada? Silakan perkenalkan awalnya, Mas. Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Ustaz narasumber, para ustaz yang lain, serta para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian santri sekalian, rahimahullah. Izinkan saya di sini untuk ingin